Halo, saya Sabit Huraira. Still Like an Artist dengan subjudul 10 Things Nobody Told You About Being Creative, karya Austin Kleon. Buku ini udah dapet predikat New York Times bestseller, artinya banyak yang baca ya. Dan ini bisa dibilang berkategori sebuah buku motivasi dan jumlah halamannya kurang lebih 160-an halaman. Dan bagi saya pribadi ini bisa dibilang kategorinya mini book ya. Mini book yang pertama karena emang ukurannya kecil, yang kedua jumlah halamannya nggak banyak, yang ketiga ada banyak banget halaman-halaman, jadi kayak halaman isinya judul entah quote-quotes yang memang dianggap bagus, tapi ini banyak ketemu yang kayak gini, jadi makan dua halaman sendiri. Dan yang terakhir ukuran fontnya gede dan banyak gambar gitu, jadi bukunya bisa dibilang cocok banget buat kamu yang pengen baca buku-buku ringan gitu, motivasi tapi bukunya ringan dan nggak makan banyak waktu untuk kalian membacanya. Buku ini bisa dibilang punya judul yang cukup vulgar dan juga frontal karena di sini dia menggunakan kata-kata still. Kita mungkin bertanya-tanya apakah buku ini mengajak kita atau mengajari kita untuk mencuri gitu kan? Yang sebenarnya nggak 100% benar juga sih, tapi memang benar dia ngajarin kita untuk mencuri. Pada intinya, buku ini punya anggapan bahwa gini, setiap produk atau karya hebat yang terlahir di dunia sepanjang masa merupakan sebuah produk yang sebenarnya hasil dari pencurian produk-produk yang ada sebelumnya. Jadi misalnya nih, ada seorang musisi yang bikin sebuah mahakarya, sebuah lagu yang ngetop, keren, dan jadi mahakarya banget gitu kan. Orang-orang mungkin berpikir bahwa penciptanya punya insting yang sangat keren, karyanya original dan segala macam gitu. Tapi menurut buku ini enggak. Menurut buku ini, setiap karya yang dihasilkan itu sebenarnya merupakan sebuah karya yang terinspirasi dari karya yang udah ada sebelumnya, namun disempurnakan lagi menjadi sebuah karya yang lebih keren lagi, dan akhirnya lahirlah sebuah mahakarya gitu ya. Nah, maka dari itu yang dia bilang still like an artist adalah kita harus bisa mencuri atau terinspirasi dari sesuatu dan mengembangkannya kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih sempurna, jauh lebih keren, seperti para artis-artis yang membuat karya yang memang juga menjadi hebat banget di dunia ini. Dan mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan, wah, antara mencuri sama plagiat itu bisa jadi sama loh. Nah, di sini dijelasin juga di buku ini bahwa sebenarnya still like an artist yang dimaksud dalam buku ini bukanlah still yang bersifat plagiarisme gitu kan. Jadi yang dia maksud adalah kalau plagiat itu kan kita ibaratnya ada karya orang yang udah oke, udah keren, kemudian kita jiplak dan kita klaim dengan nama kita gitu, dengan nama yang sebenarnya bukan produk kita gitu kan. Nah, kalau dalam buku ini, still like an artist yang dimaksud adalah misalnya kita melihat suatu hal yang kita anggap, wah ini keren gitu, ini keren. Kemudian kita pelajari kenapa dia menjadi keren, dan kita pahami setiap komponen-komponen yang bikin karya tersebut keren, dan kita pelajari, kita kembangkan yang mana itu sebenarnya memakan waktu dan tenaga yang juga sangat butuh effort banget gitu kan. Yang pada akhirnya kita menghasilkan sebuah karya yang jauh lebih sempurna dari karya yang kita anggap keren sebelumnya tadi. Sebagai contoh, kalau di Indonesia misalnya nih ya, yang cukup terkenal kan musisi itu Dewa 19 lah contohnya ya. Yang lagu-lagunya sejak saya sekolah sampai sekarang pun masih didengerin oleh banyak orang dan jadi mahakarya di Indonesia. Ada banyak kritikan yang datang kepada Dewa 19 pada masa itu bahwa mereka dianggap banyak melakukan penjiplakan atau mencontek karya-karya dari beberapa band di luar negeri, misalnya dari band Queen dan segala macam. Dan tenang saja, pencipta lagu dari Dewa 19 itu nggak membantah juga kalau dibilang menjiplak atau meniru gitu kan. Dan tapi dia lebih senang untuk mengatakan bahwa saya nggak nyontek gitu, tapi saya terinspirasi. Dan memang mereka akan mengakui bahwa semua produk yang saya buat ya pasti terinspirasi dari produk yang ada sebelumnya gitu. Jadi kalau saya senang dengan musik yang dia anggap berkelas, artinya memang saya mencontek musik-musik yang sebelumnya udah berkelas di telinga si pencipta lagu itu sendiri. Nah, itulah yang diracuni dalam buku ini, dan dia ngajarin bahwa nggak ada salahnya untuk mencuri dari hasil karya orang lain. Namun pencurian yang kita lakukan tentunya bukanlah pencurian yang plek-plek banget gitu kan. Tentunya kita mencuri idenya, mencuri
gimana resep-resep untuk membuat sebuah mahakarya, kemudian kita kembangkan dengan cara kita, dengan ide kita, agar menjadi sesuatu yang lebih gila lagi di masa depannya. Itulah inti yang dibahas dalam buku ini, dan sebenarnya ada lebih banyak penjelasan lagi ya dari buku ini yang lebih detail lagi ya. Kalau kalian minat, kalian silakan baca aja langsung buku Still Like an Artist. Dan di Goodreads sendiri dia dapat rating 3,96 dan udah di-vote oleh 288 ribuan rating ya di goodreads.com. Dan pada tahun 2012 buku ini mendapatkan nominasi sebagai Best Non-Fiction. Jadi salah satu buku Best Non-Fiction untuk nominasi aja, dia nggak dapat juara tapi ya. Kemudian kalau saya yang diminta untuk vote buku ini, mungkin saya akan kasih nilai 4 kurang lah ya, sekitar 3,8 lah. Kenapa saya kasih buku 3,8? Sebenarnya idenya bagus dari buku ini, apa yang mau disampaikan juga bagus, tapi memang mungkin saya ngerasa kurang terlalu dalam untuk masalah misalnya mencontohkan case-case yang pernah terjadi di masa lalu dan segala macam. Karena emang bukunya juga nggak tebel dan banyak gambar-gambar yang besar, jadi memang ringan banget. Dan ini sangat saya rekomendasiin banget buat kalian yang lagi pengen nyari buku motivasi, tapi kalian misalnya lagi sibuk kerja atau lagi males untuk baca buku-buku yang berat dan panjang. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Terima kasih.